warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun alal asyrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan nikmat kita bisa bertolabul ilmi pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi bagian yang mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Mari kita buka kajian malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian rebahan positif, rehat bawa perubahan positif dengan tema kesehatan di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Usman Kadafi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, jamaah apa ini? Rebahan positif. Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali. Mungkin ini adalah apa ya? Taklim daring jilid 2 setelah insyaallah tahun yang lalu kita juga melakukan hal yang sama. Cuma sekarang lebih malam kelihatannya. Kalau tidak salah kemarin tuh agak sorean ya. Alhamdulillah kita sudah masuk hari yang ke-8 insyaallah. Kalau harinya ke-8, kalau puasanya baru dapat 7. Semoga kedepannya oleh Allah diberikan keberkahannya sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Berbicara masalah Ramadan memang tidak ada habisnya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pendapat atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para salafus saleh demikian rupa memuji keadaan Ramadan, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa saksikan betapa Ramadan ini memiliki begitu banyak padanan. Namanya ada begitu banyak. Dia sering disebut dengan Sayyidus Syahr karena memang tidak ada yang mengungguli keutamaan bulan Ramadan. Ada kalanya disebut sebagai Syahrul Jihad. Kadang juga disebut sebagai Syahrul Futuhat, bulan kemenangan. Ada kalanya disebut juga sebagai Syahrul Qiyam. Disebut juga, maksudnya Syahrul Qiyam karena pada saat Ramadan kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan sholat, khususnya sholat malam. Kemudian disebut juga Syahrul Quran, karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan, dan pada bulan ini Rasulullah membebaskan para sahabatnya untuk mengkhatam berapa kali dalam bulan. Kadang disebut juga dengan Syahrul Muwasah, karena memang Rasulullah begitu dermawan pada bulan itu. Sehingga hal itu mengajarkan kepada para sahabat, begitu juga kita mestinya,
untuk banyak-banyak memberikan infak sedekahnya pada bulan Ramadan ini. Tapi apapun ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan yang sedemikian rupa. Artinya tentu tidak tidak berlebihan dan pasti ada alasan kenapa bisa sedemikian rupa hebatnya bulan Ramadan itu. Salah satunya adalah bahwa nas paling utama berkaitan dengan kenapa seorang mukmin itu berpuasa pada bulan Ramadan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bahwa syariah atau perintah untuk berpuasa ini sudah Allah tetapkan atas kita. Begitu juga atas umat-umat terdahulu. Dan goal atau tujuan akhirnya adalah sama, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya kualitas terbaik manusia, khususnya yang beriman ini adalah ukurannya takwa. Maka tidak tepat ketika orang hanya mengaitkan urusan takwa itu dengan sekedar urusan bagaimana dia urusan ukhrawinya. Akan tetapi juga pasti di situ ada dimensi atau hikmah yang bisa didapatkan berkaitan dengan kualitas yang ada kaitannya dengan urusan jasadnya, fisiknya. Maka di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Karena memang ketika seorang berpuasa, meskipun saya sebetulnya kurang sreg dengan istilah puasa. Karena begini, setiap bahasa atau kalimat itu kan memiliki substansi yang memang hendak ditunjukkan dengan menggunakan kata itu. Puasa itu bukan bahasa asalnya. Perintah kita di bulan Ramadan kan untuk siam. Kalau puasa itu bahasa Sangsekerta dari kata upawasa. U-nya dihilangkan jadinya U dihilangkan, W-nya dihilangkan jadinya dia puasa. Upawasa yang berasal dari bahasa Sangsekerta itu maknanya adalah menjauhi hal-hal yang dicintai. Itu upawasa. Sementara kalau puasa bukan menjauhi, kita tetap harus ada di sekitar hal-hal yang kita sukai. Tapi kita diperintahkan untuk menahan diri dari sesuatu yang kita sukai tadi. Maka siam, itu makna asalnya adalah al-imsak, menahan. Di dalam Al-Quran istilah menahan itu ada dua. Satu siam, satu saum. Tapi ini dimensinya berbeda. Kalau saum itu tidak ada aturan yang baku, pokoknya asal menahan saja, termasuk tidak ngomong. Kalau konteks dalam Al-Quran, saum itu berkaitan dengan tidak bicaranya Maryam. Ketika dia dalam kondisi membawa seorang bayi kecil, dan beliau tentu tidak pernah menikah karena memang bayi itu tidak ada ayahnya. Maka tentu mendapatkan begitu banyak fitnah dari orang-orang Bani Israel pada waktu itu, seorang yang solih, senantiasa tinggal di mihrab, di masjid, kok bisa hamil punya anak, padahal tidak ada bapaknya. Maka yang beliau lakukan adalah berpuasa, tidak ngomong. Beliau serahkan seluruhnya kepada Allah, karena menjawab apapun salah. Dia katakan dia berzina, dia berbohong. Kalau dia katakan dia tidak berzina, ini tidak ada bapaknya, Allah yang langsung meniupkan ruh ke dalam rahimnya, orang pasti tidak percaya. Maka yang beliau lakukan adalah, beliau mengatakan kepada kaumnya, inni nazartu lirrahmani saumal yauma insiyan. Aku bernazar kepada Ar-Rahman, Tuhanku yang Maha Penyayang. Apa? Sauman. Untuk saum. Sauman walan ukalliman yauma insiyan. Bahwa aku sekali-kali tidak akan mengucapkan sepatah kata pun hari ini kepada siapapun. Jadi saum di sini maknanya menahan, tidak ngomong. Nah, sementara siam itu punya definisi yang lebih lebih detail lagi, bukan cuma sekedar menahan. Dan ketika ini dilakukan, maka pasti akan memberikan banyak manfaat, tentu secara jasmani maupun secara rohani. Jadi kalau ulama mengatakan definisinya puasa itu adalah al-imsakul mukallifin anil muftirat
bin niyatin minat tulu'il fajri ila ghurubi syams ta'abudan ilallah. Al-imsak itu harus ada, menahan. Namanya menahan itu kan mencegah agar sesuatu itu tidak masuk atau tidak keluar. Dan ketika kita sedikit kembali ketika Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 183 bahwa hukum berkaitan kewajiban puasa itu telah Allah berikan tidak hanya kepada kita yang muslim, pengikutnya Nabi Muhammad, tapi juga umat-umat terdahulu, menunjukkan bahwa sesungguhnya dari aspek jasadiah atau fisik, puasa itu dibutuhkan oleh manusia. Maka saya teringat seorang pemenang Nobel, orang Perancis ini. Dia nama Dr. Alexis Carrel. Dia punya buku sangat terkenal pada masanya, Human the Unknown. Manusia itu makhluk yang serba tidak dimengerti begitu. Beliau mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah, desainnya adalah untuk bertahan hidup menghadapi kekurangan makanan. Jadi manusia itu bukan kemudian menjadi sehat ketika dipenuhi dengan banyak makanan. Maka kalau kita saksikan di masa Rasulullah dan para sahabat, mereka rata-rata dalam tanda petik kurang makan. Beda dengan kita hari ini, apa-apa dimakan. Semuanya ada kan begitu. Dan ketika paham dengan hal seperti itu, maka tidak muncul guyonan orang-orang yang seusia saya, kalau seusianya Mbak Muji, kemudian teman-teman yang di Al-Aufi ini ya, tidak muncul guyonan itu. Kalau seumuran saya, guyonannya sering begini, biyen zaman sembarang oleh gitu, ora iso. Basa saiki iso, ora oleh, kan begitu toh. Paham maksudnya ya? Biyen kan randi duit, arep tuku apa-apa ora iso. Tapi sakjane oleh mangan, wong fisiknya masih bagus. Basa wis tuwek kan begitu, duitnya ada, arep tuku gak oleh. Kolesterolnya wis dhuwur, tensinya sudah tinggi kan begitu. Itu sebetulnya keluhan-keluhan yang tidak boleh keluar. Kalau dia paham bahwa manusia itu sesungguhnya desainnya itu untuk lapar. Dan dengan lapar dia menjadi sehat. Nanti bisa tanya Bu Reni, kebetulan saya lihat tadi ada namanya di situ. Nanti bisa cari second opinion begitu istilahnya. Apa betul seperti itu? Jadi begini, dari aspek kesehatan, kalau tadi saya sempat menjelaskan tentang keunggulan berpuasa dalam kaitannya untuk mencetak kualitas manusia terbaik kan begitu. Jadi manusia itu kalau memang ingin muncul dalam kualitas terbaiknya, maka dia memang harus dikondisikan dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah suasana, dalam sebuah keadaan yang ekstrim. Maka Ramadan pun diturunkan oleh Allah pada masa Nabi, itu pada saat cuaca di bulan ke-9 itu sedang panas-panasnya. Makanya bulan itu diberi nama bulan Ramadan. Karena orang Arab itu punya kebiasaan. Mereka kan rata-rata ummi, tidak baca tulis. Maka ketika memberikan tahun maupun bulan, itu tidak ada angkanya. Tapi diberikan nama sesuai dengan keadaan atau peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Kelahiran Nabi disebut tahun gajah kan, angkanya kan tidak ada. Saya dulu juga bingung, tahun lahir kok tahun gajah. Angkanya berapa? Karena kita biasa pakai angka. Mereka tidak biasa pakai angka, wong tidak perlu korespondensi kok. Mereka itu kan sebuah bangsa yang betul-betul ada di tengah-tengah dunia sehingga hampir-hampir tidak berinteraksi, kecuali ketika hanya berdagang saja. Maka diberilah tahun gajah karena ada gajah datang ke Mekah. Ini makhluk yang aneh, belum pernah mereka lihat seumur-umur kan begitu. Dan yang saya heran umat Islam dulu ketika sekolah tidak pernah tanya guru agamanya, sejak kapan ada gajah di Arab? Maka jadilah tahun ini tahun gajah. Sama seperti penamaan bulan. Pada saat Ramadan adalah masa ketika bulan ke-9 itu, karena kalender Hijriah kan beda sama kalender Syamsiah yang mengikuti perjalanan matahari.
Maka kondisi Ramadan tidak akan sama 11 tahun kemudian. Pada masa itu ada pada masa panas-panasnya, sehingga diberilah nama bulan itu Ramadan, dari kata Romad, panas. Dan secara umum bahwa untuk meningkatkan kualitas sebuah materi, tentu dia harus diberikan sebuah perlakuan stres yang cukup kuat, dan umumnya bentuknya berupa panas. Saya tidak akan bahas itu mungkin nanti untuk pertemuan kita yang kedua. Ini fokus saja ke masalah kesehatan tadi ya. Artinya adalah manusia oleh Allah itu rancangannya adalah untuk lapar, bukan untuk kenyang. Maka Nabi tidak pernah mengajarkan kulu washrobu, artinya suruh makan, suruh minum, sekenyang-kenyangnya tidak pernah. Nabi selalu mengajarkan makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan memang yang sehat seperti itu, nanti bisa tanya Ibu Reni. Bahwa ternyata sekarang untuk menghasilkan fisik yang sehat, itu caranya adalah dengan memperpanjang jarak makan. Ini bagi yang pengen diet, ternyata yang terbaik kalau memang pengen menurunkan berat badan, itu bukan dengan mengurangi asupan kalori, akan tetapi justru dengan memperpanjang jarak makannya. Bukan dengan mengurangi jumlah kalori. Mengurangi jumlah kalori tidak akan menurunkan berat badan atau memberikan efek yang signifikan terhadap kesehatan. Yang terjadi malah justru mereka semakin lapar, semakin lemes. Tapi yang betul adalah dengan memperpanjang jarak makannya. Maka sekarang di barat lagi ngetren yang namanya intermittent fasting. Jadi mereka tidak makan dalam jangka waktu sekian jam, cukup panjang waktunya. Ada istilahnya dry fasting. Dry fasting itu kayak kita, Ramadan, ya tidak makan, tidak minum. Ada istilahnya lagi wet fasting. Jadi ya meskipun dia puasa, tapi masih boleh minum. Kalaupun dia mau makan makanan yang memang kalorinya betul-betul rendah, misalkan jenis sayur-sayur tertentu, itu ya karena mereka dasarnya memang hanya untuk kebutuhan fisik. Tapi kalau saum tadi saya sampaikan, menahan, yang kita tahan itu adalah motivasinya ta'abudan ilallah. Dan yang kita tahan adalah anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan puasa? Memang yang paling minimal tadi, dan ini ada kaitannya juga dengan kesehatan ya secara langsung, itu adalah kebutuhan fa'ali manusia. Kebutuhan mendasar manusia yang 3, makan, minum, seks. Kan itu yang ditahan. Artinya segala hal yang mengarah ke sana ditahan. Maka esensinya bukan cuma sekedar tidak makan, tidak minum, menghindari berhubungan seks antar suami istri pada saat siang. Akan tetapi yang paling pokok adalah sesungguhnya bagaimana, ini beberapa ulama mengatakan puasa itu adalah bagian daripada upaya manusia. Karena tujuannya tadi kan menjadi kualitas terbaik. Untuk meneladani sifat-sifat Allah, setidaknya dimulai dari yang fa'ali, yang dasar tadi. Allah tidak makan. Dan tidak butuh makan. Maka kita tentu berusaha meneladani sifat itu. Tentu dengan kapasitas basyariahnya, kapasitas kita sebagai manusia, yang tentu jauh dari sifat Allah yang sempurna. Allah tidak makan, disebutkan. Kemudian Allah tidak minum. Dan Allah juga tentunya tidak punya pasangan, tidak ada istri, tidak ada anak. Walam dikatakan oleh Allah di surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Nah, maka itu adalah upaya pertama seseorang untuk kemudian diharapkan mampu meneladani lagi sifat-sifat utama Allah yang lain yang ada di Asmaul Husna. Dan itu memungkinkan dilakukan oleh manusia, karena di dalam ruh manusia itu, beberapa ulama mengatakan ada jejak-jejak Asmaul Husna. Tinggal kita, apakah potensi-potensi kebaikan itu mampu untuk kita maksimalkan. Dan Ramadan itu adalah sarananya. Maka ketika seorang berpuasa,
atau melakukan siam pada bulan Ramadan ini, Allah sesungguhnya sedang menyiapkan dirinya. Secara fisik dia akan menjadi lebih sehat, kemudian secara fikrohnya dia akan memiliki thaqafah yang lebih mudah belajar, dan juga dia memiliki keunggulan secara faniyah atau keahlian. Justru karena dia berpuasa, lebih mudah dia memiliki thaqafah, lebih mudah bagi dia menguasai sebuah keahlian atau faniyah, keterampilan, karena dia berpuasa. Ini nanti mungkin berikutnya ya. Nah, yang kaitan dengan kesehatan tadi, ketika seorang berpuasa sesungguhnya dia lebih sehat. Karena ritme makan kita menjadi lebih teratur. Jadi makan itu kan sebuah proses ketika kita memasukkan makanan sampai dicerna oleh tubuh dan diserap oleh tubuh. Maka dijelaskan bahwa makan itu periodisasinya sampai dia selesai dicerna itu sekitar 8 jam. Jadi makan dikunyah, ditelan dalam lambung, kemudian dicerna di dalam lambung itu kira-kira 4 jam. Setelah 4 jam kemudian turun ke dalam usus, dan di usus kemudian diserap. Prosesnya sekitar 4 jam lagi, jadi 8 jam. Maka ketika seorang berpuasa, katakan mulai jam 4 berakhir jam 6 misalkan. Maka yang terjadi adalah dia organ-organ pencernaannya itu akan bekerja selama 8 jam saja. Jam 4 ditambah 8 berarti sampai jam 12 siang ya. Maka setelah jam 12 siang ini biasanya kemudian rasa lapar itu akan mulai hadir. Karena memang perutnya sudah betul-betul kosong. Dan ketika kemudian tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tubuhnya, maka metabolisme yang terjadi di dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi maupun energinya adalah dengan membakar lemak yang ada. Itulah rahasianya kenapa memperpanjang jarak antar makan itu lebih sehat dibandingkan sekedar mengurangi kalorinya. Dan yang patut diketahui kemudian adalah bahwa Islam itu kan mengajarkan kita untuk secara rutin berpuasa. Yang wajib Ramadan selama 1 bulan. Yang sunnah kan banyak, 3 hari dalam 1 bulan, Ayyamul Bid itu bisa juga Senin dan Kamis, atau puasanya Nabi Dawud. Karena sesungguhnya begini, rasa lapar itu sesungguhnya adalah sebuah sensasi yang dirasakan oleh otak kita akibat rangsangan yang dipicu oleh hormon yang namanya hormon grelin. Hormon grelin itu memberikan sinyal ke otak bahwa saya butuh makan. Karena terjadi salah satunya penurunan kadar gula darah dan seterusnya. Grelin. Nah, yang menarik dari grelin ini adalah dia umumnya akan muncul di jam-jam di mana kita biasa makan. Maka kalau kita biasanya makan jam ini di luar urusan pencernaan makanan tadi ya. Kita biasa makan di jam 8 pagi, jam 1 siang, kemudian katakan jam 4 sore misalkan. Maka di jam-jam itu, grelin itu akan naik. Kadarnya akan naik dengan dia makan ataupun dia tidak makan, naik. Dan setelah 2 jam pasca ketika dia merasa lapar, kemudian tidak dituruti, maka hormon grelin itu akan turun. Dan dia akan naik lagi pada saat dia biasa makan. Jadi dia seperti mengikuti jam biologis tubuh manusia, mengikuti kebiasaannya. Maka ketika berpuasa, sangat wajar bagi orang-orang yang tidak terbiasa berpuasa, di jam-jam ketika dia biasa makan akan terasa lapar. Dan itu akan bisa diatur ulang, di reset, sehingga tidak terlalu lapar setelah hari ketiga. Maka inilah makna daripada menahan tadi. Mampukah kita kemudian menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh? Maksudnya begini, yang namanya puasa, menahan itu bukan cuma sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, bukan hanya itu saja. Tapi sesungguhnya yang ditahan itu adalah segala macam keinginan hawa nafsu. Termasuk salah satunya yang sering jadi, bukan perdebatan, mungkin jadi alasan, excuse kebanyakan orang hari ini, apalagi ketika puasa, kondisi kerjanya
WFH, kemudian selama Ramadan turu terus. Sah enggak itu? Ya sah saja sebetulnya. Bar subuh turu, nanti begitu waya zuhur bangun sholat, tidur lagi. Nanti bangun lagi pada saat asar, sholat asar, tidur lagi, bangun lagi menjelang maghrib. Sah saja sebetulnya. Tapi ketika kita kembali kepada hakikat daripada puasa buat dia menahan, apakah itu kemudian menahan? Pertanyaannya kan di situ. Dan ketika itu yang dilakukan, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari puasa. Manfaat fisik saja dia tidak dapat, apalagi manfaat yang sifatnya ruqyah. Tentu tidak akan pernah dapat. Karena dengan dia menahan tadi, maka dia sesungguhnya sedang mengatur ulang mekanisme metabolisme yang ada pada tubuhnya. Itu baru dari sisi makan saja seperti itu. Dan jangan salah bahwa ketika seorang berpuasa, semestinya dia tuh makin produktif bukan makin lemes. Kalau puasanya benar. Puasa yang benar itu kayak apa? Sahuri ora dipolke. Kan ternyata penelitian mengatakan, ketika seorang sahur terlalu banyak makan, apalagi makanan yang banyak mengandung karbohidrat ataupun gula, maka justru pada saat puasa akan terasa makin berat. Karena memang kondisi karbohidrat yang terlalu tinggi, gula yang terlalu tinggi itu memang memicu orang untuk merasa lebih gampang lapar dan tidak mampu mempertahankan istilahnya metabolisme menghasilkan energinya secara lebih panjang. Maka Nabi tidak pernah mengajarkan ketika sahur itu diperbanyak makannya. Nabi cuma mengatakan bahwa yang paling baik untuk sahur itu adalah tamar. Tamar itu kurma. Kurma yang kering yang biasa ada sedikit yang warnanya hitam itu. Kalau rutop itu kan yang segar. Tapi mengatakan tamar. Artinya memang makan secukupnya pada saat sahur, syukur yang banyak seratnya, mengurangi jumlah karbohidratnya, mengurangi jumlah gulanya, maka insya Allah ketika keadaan seperti itu, maka di dalam tubuhnya mengalami metabolisme sehingga energi yang dihasilkan malah lebih besar. Dan dia lebih bisa mampu membakar lemak. Maka kalau orang berpuasa, kemudian tidak turun berat badannya, itu ada yang salah. Biasanya tadi, sahurnya di polke, karena khawatir di tengah-tengah puasa nanti lapar, maka dia banyak makan nasinya sak piring munjung misalkan, nanti masih ditambah sisa kolak yang tadi waktu berbuka, masih gak terima tambah lagi es sirup misalkan, sak pole pokoknya. Yakin mas justru di tengah jalan, begitu lewat jam 12, makin lapar kita semakin. Tapi kalau kita batasi konsumsi makanan kita pada saat sahur, secukupnya lah. Kalau memang orang Jawa biasa makan nasi, ya tetaplah makan nasi itu harus dikurangi. Kurangi juga yang manis. Maka insya Allah itu akan lebih ringan. Karena prosesnya ketika dia tidak banyak makan karbohidrat dan gula, itu tidak memicu insulin dalam jumlah besar. Ketika insulinnya tidak terpicu dalam jumlah besar, maka tubuh akan membakar lemak yang ada di dalam tubuhnya untuk menghasilkan energi. Bukannya kemudian malah tubuh bingung mencari gula yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga akhirnya malah mengambil glikogen yang ada di dalam otot. Maka massa ototnya malah makin turun, tapi tetap lapar dia. Tapi ketika dia biasa makannya sedikit, khususnya makanan-makanan yang banyak serat misalkan, tidak banyak gula dan itu karbohidrat, maka proses metabolismenya itu berubah, tidak lagi mencari gula, tapi dia mencari lemak untuk dibakar menjadi sumber energi. Jadi seperti itu. Maka ketika kemudian dia berbuka puasa juga sebaiknya sama. Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa namanya iftar itu harus tersedia kolak, tidak ada. Jadi kolak itu bukan menu iftar. Menu iftar kata Nabi itu yang paling utama air, minum, ya kan? Karena orang setelah puasa perlu rehidrasi. Kalau kemudian akan lebih baik kalau dia ketemu dengan kurma kan begitu. Kurma itu kan tetap gulanya kan gula kompleks. Sehingga tentu berbeda dengan kita minum es sirup misalkan, tetap berbeda. Dan berikutnya Nabi mengatakan
setelah makan secukupnya jumlah kecil itu segera melakukan aktivitas apa sholat maghrib. Baru setelah itu baru makan tambahan. Dan itu tidak perlu dalam jumlah terlalu besar. Yakin tidak lapar. Karena tadi loh, metabolisme kita itu sudah terbiasa untuk mendapatkan energi mencari gula. Ketika itu disapih, dan itu memang ya butuh waktu. Dikatakan sekitar 3 hari. Ada penelitian mengatakan 3 hari untuk nyapih itu. Kurangi. Maka dengan makan yang terbatas, insya Allah malah justru kita tidak gampang merasa lapar. Dan tidak juga merasa lemas. Dan berikutnya pada saat puasa yang penting adalah rehidrasi. Berapa gelas harus minum? Saya sendiri termasuk yang mengikuti pendapat yang moderasi, yang moderat, yang tengah-tengah. Tidak harus jumlahnya kemudian sampai 18 tidak. Memang teorinya kan sekitar 30 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan saya katakan 60 kilo, berarti 60 kali 30. Berapa itu berarti? 600 kali 3, berarti sekitar 1,8 liter ya kira-kira, 1,8 liter. Ya artinya tidak harus segitu-gitunya, karena apa? Sumber air kita kan juga bukan dari minum saja, dari makanan ada. Dan yang paling penting adalah justru terlalu banyak minum itu malah membebani jantung. Saya lebih memilih bahwa ketika kita minum ya sesuai dengan kebutuhan. Karena sesungguhnya kalau dikatakan 85% tubuh kita air itu juga tidak benar. Tidak betul-betul benar gitu loh. Karena dalam tubuh kita itu tidak pernah ada air. Cairan iya, tapi bukan air. Yang ada dalam tubuh kita itu kan elektrolit. Elektrolit cairan, tadi air yang di situ ada mineral-mineral, salah satunya natrium, kalium dan seterusnya. Maka ketika orang berolahraga berat, dia banyak berkeringat, terus kemudian dalam tanda petik dehidrasi. Yang terbaik bukan minum air putih, tapi minum air yang mengandung mineral tadi. Gampangnya justru malah minum Oralit. Orang yang diare itu kan sama toh, kehilangan cairan seperti orang olahraga berat. Maka penggantinya bukan air putih, tapi Oralit. Sederhananya kan campuran antara gula dan garam. Meskipun tidak sesederhana itu, tapi gampangnya begitu. Jadi elektrolit yang dibutuhkan. Karena begini, air yang kita minum masuk itu sesungguhnya kan tetap dibutuhkan oleh tubuh. Dia akan diserap ke dalam tubuh untuk menggantikan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Karena ketika cairan itu sudah banyak mengandung dalam tanda petik sampah-sampah tubuh, sisa metabolisme, maka dia akan dibuang. Maka ketika kita minum, kalau perut kosong ya, minum air itu kan tidak dicerna tapi diserap. Saya baca penelitiannya, kalau perut betul-betul kosong, minum air itu 5 menit sudah diserap. Hanya butuh waktu 5 menit saja untuk diserap oleh tubuh. Nah, kemudian sebagiannya yang memang dibutuhkan oleh tubuh, ketika tubuh membutuhkan dia diserap lanjut dari pembuluh darah menuju sel, sisanya yang memang kemudian tidak dibutuhkan maka akan langsung dibuang lewat ginjal. Dan ketika dibuang lewat ginjal itu memang membantu proses untuk membersihkan racun-racun toksin atau sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita yang akan dibersihkan lewat ginjal kita. Artinya jumlahnya memang tidak perlu berlebihan. Ukurannya seberapa ya sudah, pokoknya kalau sudah merasa minumnya kenyang ya sudah, rasa dibablas dia sampai ke kelompokan kan begitu. Artinya tidak usah terlalu terpaku dengan ukuran berapa tadi 2 liter atau sekian liternya. Yang penting adalah bahwa satu, ketika kita merasa pada saat puasa ini ya kita upayakan ketika berbuka minum segelas air. Kalau sudah kenyang ya sudah. Kalau setelah itu kemudian masih merasa lapar, coba minum dulu. Karena kadang-kadang respon lapar itu sesungguhnya adalah bukan karena tubuh kita butuh makan, tapi butuh minum. Coba ketika lapar minum dulu sedikit. Ketika masih lapar juga baru kita makan nasi atau makan makanan yang memang kita butuhkan. Jadi kira-kira seperti itu. Maka puasa menariknya Bapak Ibu sekalian berikutnya, di samping urusan tadi masalah
menurunkan berat badan, kemudian memperbaiki metabolisme tubuh. Ternyata satu hal yang menarik, orang yang puasa itu malah justru tubuhnya itu menghasilkan growth hormone. Jadi hormon pertumbuhan itu malah justru tubuh ketika orang itu dikeluarkan ketika orang itu puasa. Itu yang menarik. Saya terus terang belum menjumpai penjelasannya kenapa bisa begitu, tapi yang jelas adalah bahwa ketika seorang itu berpuasa, growth hormonnya malah tumbuh. Sehingga tentunya ketika growth hormon tumbuh, maka proses regenerasi selnya berjalan. Terus ada penelitian lain yang mengatakan bahwa ketika orang berpuasa, maka umur sel itu menjadi lebih panjang. Jadi anti aging atau menghambat proses penuaan. Karena penuaan manusia itu kan dari tingkat terkecil kan tingkat sel. Lebih kecil lagi tingkat inti sel, ada kromosom di sana. Itu ada bagian ujung kromosom yang namanya telomer. Ketika telomer itu, ketika orang semakin tua, maka telomer itu makin memendek. Karena seringnya sel itu membelah, semakin dia membelah, maka telomer itu semakin pendek. Nah, kalau sudah pendek sekali ya sudah tua, sudah rusak akhirnya. Dengan puasa itu mampu memperlambat pemendekan telomer. Karena telomerasenya diproduksi lebih banyak. Maka benar ketika dikatakan puasa itu memang memberikan efek kesehatan. Termasuk orang yang punya gastritis pun ternyata sepanjang tidak terlalu parah betul, berpuasa tidak ada masalah. Salah satunya memang harus menjaga asupannya ketika dia sahur, dan yang paling penting memang jangan pernah punya pemikiran yang ketakutan yang berlebihan terhadap urusan puasa. Karena umumnya orang sakit gastritis atau MAH bahasa umumnya itu adalah karena stres psikologis. Dan biasanya kalaupun terjadi sedikit gangguan, itu cuma pada 1 minggu pertama. Ketika itu bisa dilewati, malah justru sebetulnya puasa itu akan memperbaiki sistem pencernaannya. Karena tadi sebetulnya ketika orang puasa itu metabolisme atau jadwal makannya justru semakin teratur. Kalau kita tidak puasa kan kita ngomong makan 3 kali, tapi sebetulnya lebih. Di antara makan itu kan banyak yang kita makan. Ngemil-ngemilnya dan seterusnya. Tapi kalau puasa kan betul-betul rutin waktunya. Yang paling penting adalah tadi, bahwa kalau memang kondisi gastritisnya amat sangat berat, ya tentu harus dikonsultasikan dengan dokter. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya bahwa yang namanya puasa itu pasti akan memberikan efek yang positif, mulai dari sisi fisiknya, karena Nabi sendiri menyatakan bahwa asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Jadi tidak mungkin ketika orang puasa malah menurunkan kondisi fisik tubuhnya, itu tidak mungkin. Dan sering saya sampaikan, hari ini puasa itu menjadi tren secara global. Namanya saja yang agak berbeda, intermittent fasting, dry fasting, apalah kepada fastingnya itu puasa. Dan bukti bahwa orang-orang terdahulu itu berpuasa, kalau orang orang Inggris, kalau sarapan namanya kan breakfast. Break artinya kan merusak. Fast artinya puasa, berarti merusak puasa. Kalau bahasa Arabnya iftar, gitu. Iftar itu merusak puasa. Maka Nabi memerintahkan kalau sudah terdengar maghrib, rusaklah puasa engkau. Dengan apa? Dengan iftar. Iftar itu dari kata futur. Futur itu maknanya membelah, merusak. Maka berkembanglah, karena memang yang dirusak itu umumnya adalah puasanya, maka orang Arab itu mengatakan sarapan pagi itu disebut futur. Futur itu adalah makanan pertama yang dimakan orang pada saat pagi hari, itu futur. Maka sama, breakfast. Dia merusak puasanya. Karena memang ada beda antara puasa kita, orang Islam, dengan puasa agama-agama terdahulu, meskipun syariatnya sama, disuruh puasa. Durasinya kita lebih lama karena
1 bulan lamanya, tapi durasi hariannya lebih panjang agama sebelumnya. Kalau agama sebelumnya itu puasanya itu tidak mengenal sahur. Sahur itu hanya untuk kita. Maka diberitakan Nabi, bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Fi sahur barokah, kata Nabi kan begitu. Nah, sementara iftar mereka berbukanya adalah pada saat bintang-bintang sudah terlihat. Jadi kira-kira ba'da isya. Maka kita dilarang oleh Nabi, meskipun tubuh masih kuat, untuk iftar pada saat malam hari. Maka perintahnya adalah akhirkan sahur, segerakan iftar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa barakallah atas materinya Ustadz Usman. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Ternyata puasa itu membawa berbagai manfaat. Dan yang paling penting yang saya garis bawahi di sini, bahwa kalau sahur itu jangan terlalu banyak makan karbo. Ya, ini biasanya kesalahan yang sering kita lakukan, makan banyak supaya nanti puasanya kuat. Tapi ternyata itu tidak baik untuk kesehatan kita. Misalkan dibuka pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan, bagaimana Pak? Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung dinyalakan speakernya atau bisa ditulis di kolom chat. Oke. Sepertinya tidak ada. Dan insya Allah untuk kajian minggu depan, pematerinya masih sama dengan beliau, Ustadz Usman. Insya Allah dilanjut lagi di hari yang sama, di jam yang sama. Dan terima kasih atas kehadirannya, atas kajian hari ini. Rehat bersama, sebelum istirahat kita belajar bersama. Alhamdulillah. Dari saya cukupkan. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Terima kasih pada Ustadz Usman atas kehadirannya dan sudah berkenan untuk menyampaikan materi. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus Ustadz.